Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesediaan Bapak atau Ibu yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Nur Arda, mahasiswa jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin, ingin melakukan penyuluhan atau ingin memberikan sedikit pendidikan kesehatan dengan topik polio yang sekiranya bisa membantu Bapak atau Ibu untuk mengenali atau mewaspadai lebih awal terkait polio. Nah, sebelumnya Bapak atau Ibu tahu tidak seperti apa itu polio? Tidak. Baik. Di sini saya akan jelaskan sedikit terkait polio. Apa sih itu polio? Polio adalah penyakit virus yang menular pada sebagian besar menyerang pada anak usia di bawah 5 tahun. Virus ini kemudian menyerang sistem saraf. Nah, inilah yang menyebabkan kelumpuhan pada orang yang terkena polio. Namun, meskipun risiko mengalami kelumpuhan hanya sekitar 1%, tapi semua orang bisa terinfeksi penyakit polio ini. Terus tanda dan gejalanya itu seperti apa? Nah, tanda dan gejalanya yaitu sebenarnya kebanyakan orang terinfeksi tidak memiliki gejala atau gejalanya sangat ringan, biasanya hampir tidak dikenali. Namun, gejala awalnya itu dapat berupa nyeri tenggorokan, demam, kelelahan, sakit kepala, kekakuan di leher, dan nyeri di tungkai. Lalu, bagaimana cara penularan polio? Nah, virus polio ini masa inkubasinya yaitu sekitar 7-14 hari. Penyakit ini lebih mudah menyerang orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, ataupun juga dipengaruhi juga dengan faktor lingkungan dengan sanitasinya yang buruk. Nah, virus ini ditularkan melalui kontak dari orang ke orang atau bisa juga melalui perantara berupa itu tinja dari orang yang terinfeksi yang mencemari makanan atau air atau bahkan tangan orang lain dan berkembang biak di usus kemudian dapat menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Lalu bagaimana cara pencegahan polio? Salah satu pencegahan polio yang paling efektif yaitu imunisasi. Vaksin polio yang diberikan kepada anak-anak dapat melindungi seorang anak dari terinfeksi polio. Nah, selain itu dapat juga dicegah dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Baik, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan, ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu atau Bapak yang ada di rumah terkait penjelasan saya. Mungkin ada yang belum jelas. Apakah ada obat untuk menyembuhkan polio? Ya, baik. Jadi, menurut beberapa sumber yang saya baca, belum ada pengobatan spesifik terkait penyembuhan polio. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saya cukup menekankan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan tindakan pencegahan berupa imunisasi pada anak-anak dan juga menjaga lingkungan agar tetap bersih. Bisa dimengerti, Bu? Mungkin dipahami? Bisa. Ya. Baik, setelah mendengar tadi penjelasan dari saya, menurut Bapak dan Ibu, polio itu apa sih? Jadi polio itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan kelumpuhan bagi penderitanya. Ya, benar sekali, Ibu. Kemudian tanda dan gejalanya apa, Bu? Sakit kepala, demam, dan kekakuan di leher. Ya, benar sekali. Bisa kaku di leher dan nyeri juga di tungkai. Kemudian ada juga yang mengalami nyeri tenggorokan. Terus cara penularannya seperti apa, Bu?
dari orang ke orang atau melalui perantara? Ya, benar sekali. Bisa dari kontak orang ke orang dan eh, melalui perantara berupa makanan atau air yang sebelumnya telah terkontaminasi dari orang yang terinfeksi. Oh iya. Lalu bagaimana Bu cara pencegahan dari penyakit polio ini sendiri? Melalui imunisasi. Dan juga menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, misalnya rajin mencuci tangan dan menerapkan untuk buang air di jamban. Intinya yaitu penyakit polio ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang ditularkan melalui orang ke orang atau melalui perantara misalnya makanan yang terkontaminasi. Nah, virus ini yang kemudian menyerang sistem saraf sehingga menyebabkan kelumpuhan. Namun penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian imunisasi pada anak-anak. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian imunisasi dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan seperti rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak dan Ibu di rumah yang bisa menyempatkan diri untuk mengikuti penyuluhan ini, pendidikan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.